Well, before we begin, ada baiknya kita mengulang dulu gitu, apa yang sudah pernah dijelaskan oleh Sir Muhid ya sebagai basic understanding kita tentang 5 bentuk verb. Nah, jadi di sini ada beberapa bentuk-bentuk verb yang kemarin telah dijelaskan. Pertama, itu untuk present ya, simple present itu kegunaannya untuk hari ini atau hal-hal yang menyangkut kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang masih kita lakukan. Maka biasanya seperti contoh itu ada do sama does. Kalau do itu untuk subject verb agreement, kalau dia itu pakai Ayu Dewi. Dan kalau does, goes, sees yang belakangnya itu memakai s, itu digunakan ketika subjeknya adalah Sigit atau he, she, it. Selanjutnya ada juga kalau misalnya kita membahas tentang past tense atau yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah terjadi kemarin. Nah, verbnya itu di sini akan menjadi bentuk lampau. Itu ada did, yang tadinya ada go, jadi ada went, see jadi saw, try jadi tried, dan finish, bentuknya menjadi finished. Nah, kalau past participle, ini yang berhubungan dengan sesuatu yang sudah kita lakukan. Ya, ini contoh-contohnya kalau misalnya ada di auxiliary-nya itu ada have sama had sama have. Yaitu jadi present perfect atau enggak perfect tenses. Ya, makanya itu menjadi sudah atau belum gitu biasanya. Dan yang terakhir, ini ada continuous form yang biasanya digunakan itu untuk sesuatu yang sedang terjadi. Makanya ada sedang. Kalau yang pertama itu infinitive, itu kalau dalam bentuk tenses dia biasanya diikuti oleh modal. Makanya modal yang biasa ada atau auxiliary-nya itu adalah will. Nah, will itu kan menerangkan tentang sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi di future. Nah, dia diikuti sama verb satu, tapi verb satunya itu bukan ditambahkan s lagi gitu. Tapi karena dia udah memang formulanya menjadi base form aja. Makanya di sini will-nya diikuti dengan do, go, see, try, dan finish tanpa s. Nah, ada juga kalau misalnya sudah atau belum itu diikuti sama have has tadi auxiliary-auxiliary-nya. Ada juga kalau to be itu auxiliary untuk kalimat-kalimat yang memakai present participle atau yang pakai ing-ingan kayak gitu, pakai to be. Nah, bentuk to be pun ada 5, yaitu ada be yang base form biasa, is mr untuk yang present, kalau untuk yang lampau ada was were, dan kalau untuk perfect tense biasanya ada been, dan kalau untuk yang present participle atau ing-ingan jadi being. Ya, jadi recap untuk 5 bentuk verb itu saja. Eh, ya, jadi um, forms after have itu bisa diikuti dengan dua macam, yaitu with the object, jadinya I have a car. Itu menandakan kepunyaan. Jadi um, kalau diikuti dengan objek itu menjadi kepunyaan. Dan juga with the verbs itu jadinya I have bought a car. Saya membeli mobil. Itu digunakan ini apa ya? eh, menjelaskan seperti kayak eh, saya sudah melakukan sesuatu. Nah, juga terus di sini ada they had to school. eh Sebentar. Eh, Harusnya di sini had walk. Uh, yeah. And then next slide, please.
Oke, di sini ada my friend sung in the car. Itu sebenarnya salah. Harusnya bisa my friend sang in the car or has sung in the car. Next, please. Nah, ini salah nih. I have took a book. Ya, I have take a pen, takes a pencil, or taking a marker. Ini di sini harusnya jadi uh, I uh, next, please. Di sini harusnya jadi I have taken a book karena have itu selalu diikuti oleh past participle dan juga eh eh, dan juga has itu digunakan eh diikuti dengan subjek she, he, it. Kalau have eh, biasanya diikuti dengan subjek I, you, they, we. Next, eh, di sini di sini itu ada we have already hearing the good news. Itu salah karena dia memakai verb ing dan juga eh ya udah itu. Next, she has ridden her bicycle to school every day. Ini benar karena auxiliary has itu diikuti dengan subjek she dan juga eh, after has itu ada verb tiga ya bisa dikenal dengan past participle. Lanjut, the young girl drank a glass of milk. Itu salah karena eh, nggak ada nggak ada have has and then next, before she left she had asked her mother for permission. Eh, ini di sini benar karena eh, ada auxiliary had dan diikuti dengan past participle dan juga subjeknya she.